Shalom, kita jumpa kembali saudara-saudara dengan bagian Renungan Kristen. Kami akan berkhotbah dan berbicara tentang gereja bersatu melawan corona. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan dan petunjuk Tuhan untuk kami dapat berbicara dengan Tuhan, mencari pemecahan gereja untuk melawan, mengatasi, dan menghadapi virus corona ini. Tuhan buka mata rohani kami, akal budi pikiran kami, untuk kami dapat memberi jawab Tuhan akan kebutuhan gereja-Mu, supaya gereja kita Tuhan dapat bersatu untuk menghadapi dan mengatasi virus corona ini, supaya kita dapat menang dalam Kristus Yesus. Inilah doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, ada 3 bagian bacaan firman Allah yang pendek, seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44a. Berkata, dan semua orang yang telah percaya bersatu. Dalam 1 Korintus 1 ayat 10 berkata, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Dilengkapi itu saudara-saudara dengan Efesus 1 ayat 10 berkata, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Kita lihat sini saudara, kepala sini dalam huruf besar. Ini punya arti yang sangat dalam sekali. Saudara-saudara yang kasih, para pendengar yang sementara tinggal di rumah karena virus corona ini, judul kita Gereja Bersatu Melawan Corona. Dalam artian bahwa gereja kita harus bersatu menghadapi dan mengatasi secara bersama-sama virus COVID-19 ini. Dan gereja kita harus menang. Kami tidak tahu saudara-saudara kapan, ya Tuhan, virus corona ini akan berakhir. Gereja seharusnya tidak berpikir seperti ini. Kapan Tuhan virus corona ini akan berakhir? Karena cara berpikir seperti ini adalah cara orang-orang fasik. Tetapi seharusnya gereja harus memberi jawab terhadap kebutuhan rohani dan jasmani di saat virus corona ini mewabah. Karena pada masa sekarang ini, saudara-saudara, angka positif orang yang terjangkit COVID-19 terus naik, tidak sebanding dengan jumlah orang yang telah sembuh. Yang membuat saya merasa aneh, yaitu semakin menularnya virus corona, maka semakin meningkat juga kejahatan. Ya mungkin karena situasi atau keadaan yang memaksa sampai orang seperti itu. Namun pada saat ini saya mau katakan kepada saudara-saudara bahwa semakin banyak orang berbuat jahat, maka virus corona ini tidak mengenal masa dan waktu, dan akan berjalan lurus dengan semakin banyaknya orang mati karena corona. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau semakin banyaknya orang sadar, bertobat, mendisiplinkan diri, taat dan setia pada Tuhan dan kepada pemerintah, sambil merendahkan diri, mengasihi Tuhan dan sesama manusia, maka akan semakin terdesak ruang gerak, bahkan virus corona ini mati di atas muka bumi ini.
Inilah yang kita sebut cara kita memutus mata rantai COVID-19. Ikatlah kebebasan dirimu sendiri atau penjarakan hidupmu sendiri. Dan jangan engkau serahkan kebebasan hidupmu diikat oleh virus corona hanya semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu dan keserakahan dunia. Ingatlah saudaraku yang kekasih, ada hukum alam, yaitu hukum causa prima, yaitu hukum sebab akibat, dan ada hukum tabur tuai. Akan tapi saudara-saudara, lebih baik aku berbicara tentang hukum Allah, yaitu hukum kasih karunia Kristus Yesus. Sekarang gereja harus menang melawan virus corona. Karena corona adalah perbuatan kuasa kegelapan atau iblis dengan mencuci otak manusia, sehingga manusia menjadi jahat. Virus-virus yang menular adalah produk jahat yang membinasakan dirinya sendiri, yang memang diizinkan dan bebaskan Tuhan untuk menguji, dan dari pihak iblis untuk mencobai. Sekaligus memberi ruang, masa dan waktu, supaya nubuatan Allah itu dapat digenapi. Tapi saudara-saudara, intinya kita harus tahu bahwa virus COVID-19 ini adalah penghukuman Allah terhadap dunia, yaitu pembalasan Tuhan terhadap orang-orang fasik yang melakukan kejahatan. Jadi saudara-saudara, apa solusi yang gereja harus lakukan supaya dapat melawan virus corona ini? Jawabannya, kita harus bersatu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini, izinkan dan diperkenankan Tuhan saya berbicara dengan keras dan tegas. Bukan dengan tujuan untuk mengusik hamba Tuhan seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Tetapi karena dari Tuhanlah saya berani percaya dan berani berbicara pada gereja-gereja di masa COVID-19 ini. Ada 7 hal yang saya mau tegaskan dan dengan berani berbicara kepada semua gereja-gereja yang ada di dunia ini. Yang pertama, gereja bersatu adalah gereja yang tidak saling menyalahkan dan membenarkan diri terhadap gereja lainnya. Melainkan gereja itu harus memahami dan menyadari segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Jauhkan gereja kita dari kesombongan rohani. Bukan kita yang kuat dan bukan diri kita yang hebat, tetapi hanya Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, gereja yang bersatu adalah gereja yang tidak banyak bicara. Artinya, gereja yang suka berkomentar dengan dalih, gereja yang pekat terhadap situasi. Tapi justru gereja kita mereka-reka keadaan. Gereja yang berkhotbah, jangan kita berdalih, berkhotbah dengan kata bersaksi. Padahal bukan Tuhan yang disaksikan di dalam khotbah dan kesaksian kita, tetapi justru kesaksian diri kita yang lebih dominan, yang lebih ditonjolkan, dan lebih banyak dibenarkan daripada kebenaran Tuhan. Jadi gereja yang bersatu adalah gereja yang menyentuh dengan hati Allah, peduli sesama dengan karya dan perbuatan nyata. Itu yang kedua, saudara-saudara. Yang ketiga, gereja yang bersatu melawan corona adalah gereja yang memiliki roh iman yang sama. Artinya gereja yang menggantungkan iman pada Yesus Kristus, supaya kita dapat memiliki iman Allah, yaitu iman penuh dengan kuasa Allah dan damai sejahtera Allah. Agak aneh, saudara, apabila sesama pendeta yang beriman kepada Allah tidak memiliki roh iman yang sama, sehingga ketika mereka berkata-kata tidak ada kesesuaian dan perkataan yang sama dengan Allah. Kita boleh berbeda, saudara, dan itu biasa. Tetapi yang tidak biasa, bahkan berbahaya, apabila gereja kita berbeda dengan Allah. Ini yang sangat kita sesalkan. Yang keempat, saudara-saudara, gereja kita bersatu
Gereja yang bersatu bukan hanya gereja yang pandai mengajar, tetapi juga gereja itu harus memberi makan pada umat atau domba-dombanya. Ingat, Yesus memberi makan 5.000 orang, dan sekarang gereja harus belajar untuk memahami dan mengerti serta mendapat hikmat Allah dari virus corona ini. Yang kelima, saudara-saudara, gereja yang bersatu. Gereja yang bersatu bukan hanya gereja yang bersifat pasif dengan dalih. Kata-kata kita dalam khotbah, kita mengandalkan Tuhan. Padahal gereja kita hanya berdiam diri saja. Kita melakukan hanya sekedar bersekutu, tapi tanpa disadari roh kita telah menghinggapi roh agamawi. Kita melayani, tetapi bukan Tuhan yang kita layani, tetapi justru yang kita layani adalah perut kita sendiri. Gereja di zaman COVID-19 tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa, karena sudah menjadi kebiasaan. Gereja yang bosnya dan Tuhan adalah budaknya. Padahal gereja yang hebat adalah gereja yang paham benar untuk siap sedia, sekalipun mengorbankan diri kita seperti Yesus yang harus mati. Dan ini merupakan satu bagian panggilan dan misi gereja untuk turut menderita seperti Kristus, di mana kita mengerjakan keselamatan pada umat manusia. Mari kita lihat contoh banyak hamba Tuhan yang sudah terkenal, tapi harus dibayar mahal sebagai pembicara, dan suka tinggal di hotel mewah dengan dalih, itu untuk faktor keamanan. Padahal saudara-saudara, bukan keamanannya saudara, tapi justru yang mereka inginkan dan yang mereka minta pada jemaat, kenyamanan dan kesejahteraan. Itu gereja yang kelima saudara. Yang keenam, gereja yang bersatu adalah gereja yang memiliki ketulusan dan hati yang rela membantu bagi mereka yang lemah. Artinya di masa virus corona ini, gereja yang besar dan kaya harus membantu secara ekonomi kepada gereja yang kecil dan miskin. Saya tahu gereja-gereja memiliki rekening yang gede dan fantastis. Kita melihat gereja-gereja sekarang telah disulap dengan kemewahan, full musik modern yang canggih, penyanyi dan artis-artis yang terkenal. Jemaat dalam satu wadah organisasi memiliki jemaat yang sangat kaya-kaya. Banyak yang menabur persepuluhan yang besar. Saya melihat ada gereja yang megah yang masih bagus tapi dibongkar lagi. Sedangkan anggaran penginjilan ditiadakan. Tidak ada anggaran untuk penginjilan. Saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kalau gerejamu tidak mau memberi dan membagi, maka ibadah penyembahan, doa dan puasamu itu tidak berkenan, tidak bernilai dan berharga di hadapan Tuhan. Dan itu akan menjadi sia-sia saja. Yang ketujuh saudara-saudara, gereja yang bersatu melawan corona adalah gereja yang mendukung program pemerintah, seperti social distancing dan physical distancing. Kita tetap rajin beribadah di rumah. Kita tetap menggunakan masker. Kita cuci tangan. Kita menyukseskan program PSBB. Kita disiplin di rumah. Kita disiplin di kantor. Kita disiplin di jalan. Bagi mereka juga berkendaraan. Kita disiplin kalau kita belanja. Artinya kita tidak menimbun 9 bahan pokok. Kita tertib bantuan. Artinya kita siap menerima sesuai dengan hak kita. Tetapi kita juga berani menolak yang bukan hak kita. Karena itu adalah hak milik orang miskin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin ya ada berapa banyak kata-kata yang lebih bagus dan menarik kita dapat katakan dalam poin-poin dari gereja yang bersatu. Dan kita dapat berkata banyak kekurangan. Dan itulah manusia. Tapi kami hanya menjantumkan 7 poin saja.
Karena bagi kami berpendapat bahwa apalah artinya kata-kata yang indah, yang tertulis dan terukir di atas kertas, kalau kata-kata itu ibarat seperti pohon yang tumbuh tetapi tidak menghasilkan buah. Selain kata-kata itu dirobek saja dan kita buang untuk dibakar. Tetapi kami berpendapat bahwa bila kata-kata kita dibakar dengan api Roh Kudus, saya percaya gereja kita dapat bersatu melawan virus corona dan kita pasti menang. Ingat, api itu akan terbakar dan menjadi api besar dan sangat panas kalau kayu apinya yang banyak dan dikumpulkan menjadi satu. Kayu api itu adalah gereja yang disatukan. Saudara ingat juga, ketika sapu lidi dia dipisahkan, maka itu akan berguna sapu lidi itu ketika dia akan memukul orang, dan itu menyakitkan. Tetapi kalau sapu lidi itu diikat menjadi satu kesatuan, maka segala rumput dan kotoran itu dapat diangkat dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Dan betapa bergunanya lidi itu ketika diikat menjadi satu. Sebagaimana api yang dapat membakar virus corona dan lidi dikumpulkan untuk menyatukan kita melawan sampah-sampah virus pada masa sekarang ini. Virus corona tidak tahan panas. Saya percaya bahwa dengan gereja bersatu, kita akan melihat hasil dan buahnya. Tuhan memberkati kita dan terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pengajaran terhadap gereja kita dengan mewabahnya virus corona ini. Kiranya Tuhan memberi pelajaran, arti, dan hikmat bagi kami sebagai orang percaya. Bukan kami mundur dari Tuhan, tapi kami semakin maju, semakin giat bertumbuh gereja kami untuk bersatu Tuhan, dan tidak memandang gereja kami lebih daripada yang lain, dan tidak memandang kebenaran bagi diri kami sendiri. Tetapi biarlah Tuhan kami, gereja kami Tuhan, belajar memahami kebenaran Allah, supaya kami dapat melakukan kehendak Allah. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.